menjadi hadis Nabi ketika ada orang yang punya kebiasaan jahiliyah. Masanya dulu masa jahiliyah, kemudian hijrah berpindah kepada kebiasaan baik. Yang posisinya tadinya jahiliyah, kemudian sekarang berpindah menjadi orang baik, Nabi juga minta jangan nanggung, walaupun mungkin Anda agak belakangan sadarnya. Ke masjid, yang lain sudah sering, kita baru masuk masjid. Yang lain bahkan sudah mulai hafal juz 30, juz 29. Alah, kita baru belajar baca abadasa namanya. Apa namanya orang berhijrah? Orang lain sudah memiliki berbagai macam rezeki yang halal, kita baru pindah dari yang haram ke halal umpamanya. Tidak ada masalah. Tetapi Nabi tetap meminta bahwa kalian yang berhijrah harus tetap menjadi yang terbaik. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW tentang orang yang seperti itu, kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik waktu dulu masih jahiliyah. Jadi dulu waktu masih jahiliyah dia jadi yang terbaik juga, Pak. Ya kan? Kepala geng gitu ya, pokoknya orang yang paling royal dalam dosa gitu. Jadi orang yang terbaik waktu jahiliyah di versi mereka. Harusnya kata Nabi begitu masuk Islam juga menjadi orang yang terbaik saat masuk Islam. Itu bisa kata Nabi. Cuma satu syaratnya. Idza faquhu, kalau dia faqih. Faqih itu orang yang dalam ilmu Islamnya. Bukan ngajinya kulit ya Pak. Bukan cuma di permukaan, tapi dalam dia Islami. Sampai dia menjadi darah daging mengalir dalam dirinya itu ilmu Islam itu. Ya bukan tempelan. Kalau tempelan kena air hujan dia luntur Pak. Jadi dia menyatu dalam dirinya. Itu ilmu Islam. Idza faqih. Ya, makanya masa di waktu jahiliyah, wah luar biasa semangat jahiliyahnya. Begitu sadar kok tiba-tiba jadi lemes. Ada yang salah. Makanya ada kalimat teguran, Pak. Ada dialog antara Abu Bakar dan Umar. Ya, ini dialog level tinggi. Dua-duanya orang sangat mulia, orang sangat berilmu, pemimpin hebat dua-duanya. Waktu khalifahnya Abu Bakar kan punya keputusan mengirimkan pasukan kepada semua yang murtad. Jenis murtad macam-macam. Ada yang keluar dari Islam, ada yang mengikuti nabi palsu, ada yang tidak mau bayar zakat, itu semua diperangi. Terjadi dialog antara Umar dan Abu Bakar tentang mereka yang masih sholat tapi tidak mau bayar zakat. Masa iya juga diperangi? Karena masih sholat. Umar tidak setuju kalau Abu Bakar memerangi. Abu Bakar tetap dengan pendiriannya, saya perangi. Inilah landasannya. Di antara kalimat yang memberikan teguran pada Umar begini, Abu Bakar berkata, Umar, apakah kamu dulu sangat pemberani waktu jahiliyahmu dulu? Tiba-tiba sekarang kau jadi pengecut seperti ini? Ini dialog level tinggi ya Pak. Artinya karena mereka orang-orang dengan ukhuwah yang sangat tinggi. Artinya teguran yang mahal gitu. Ya Umar tidak pengecut, tidak. Cuma ini teguran, bahasa teguran. Umar orang sangat pemberani bahkan dalam Islam. Makanya tadi orang contoh kayak Umar radhiyallahu anhu. Waktu jahiliyah ya begitu. Jahiliyah kurang gagah gimana Nabi mau dibunuh sama Umar. Ya, dia hunus pedang keliling dia Mekah nyari mana Muhammad. Bikin rusuh di Mekah ini. Mekah tadinya aman gara-gara dia punya ajaran baru jadi rusuh kan. Dan orang yang saling mencintai malah jadi pecah. Gara-gara Muhammad. Keliling dia cari mana Muhammad. Nanti dimulai dari di rumah adiknya Umar namanya Fatimah, sudah masuk Islam. Berikut suaminya dan ditampar tuh suami sampai diinjak-injak sama Umar segala macam. Sampai kemudian nanti menghunus pedang mencari di mana Muhammad. Gitu ya. Dan dia datang langsung ke tempat Nabi ngaji Pak, di rumah tersembunyi rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Di balik bukit Sofa. Datang mulus pedang. Coba kurang gagah gimana gitu. Dan begitu Umar mau dekat dan ngetuk pintu rumahnya Arqam itu di mana di dalamnya ada Nabi dan para sahabat lagi ngaji.
Begitu orang tahu yang datang Umar kan pada ngumpet semua, Pak. Pada mojok semua, ketakutan. Alhamdulillahnya 3 hari sebelum itu masuk Islam Hamzah, paman Nabi itu. Wah, itu pemberani juga. Hamzah bilang, kenapa kalian takut sama Umar? Kata Hamzah, kalau dia datang baik-baik, kita terima baik-baik. Tapi kalau dia datang dengan niat yang tidak baik, akan saya bunuh dia dengan pedang dia. Artinya saya nggak perlu pedang, Pak. Ya, saya bunuh dia pakai pedang dia. Ya, pakai pedang saya. Kita boleh duel gitu ya. Begitu buka pintu, itu Umar menus tarik sama Hamzah bajunya. Mau ngapain ke sini? Nah gitu. Rasul mengatakan lepaskan Hamzah, lepaskan. Kemudian Nabi mengatakan aslim ya Umar, masuk Islam ya Umar. Dan masuk Islam. Jadi kurang gagah gimana Umar waktu jahiliyah ya kan? Begitu masuk Islam, wah jangan tanya. Akhirnya menjadi khalifah adil yang punya prestasi luar biasa, ilmunya luar biasa, keberaniannya jangan tanya, Pak. Beranian Umar itu waktu ada para wanita kumpul, istri-istri Nabi, kan diantara istri Nabi kan putrinya Umar juga kan, Hafsah kan, radhiyallahu anha. Lagi ngobrol, namanya suami ngobrol sama istri, kan ya ngobrol ya bercanda, kakak cekik gitu ya ngobrol. Ya namanya suami istri, Nabi dengan istri-istrinya lagi ngobrol asik bercengkrama dengan Nabi. Datang Umar itu bubar, Pak. Datang Umar bubar, perempuan itu pada para istri Nabi pada pergi masing-masing. Kemudian Umar marah. Umar tuh marah karena dia datang kok bubar. Kata Umar, kalian ini semua celaka. Kalian takut sama saya tapi tidak takut sama Rasul. Ditenangkan sama Nabi. Tenang Umar, tenang. Umar, kalau kamu berjalan di salah satu gang, maka setan akan nyari gang yang lain. Gitu, Pak. Jangankan perempuan, setan aja takut sama kamu, jadi dia lewat jalan lain. Enak, hidup gitu tuh enak, Pak, nggak digodain setan. Ya kan? Kita ini digodain banyak setan kan. Artinya segitu luar biasanya. Maka tadi di masa jahiliyah yang terbaik, begitu masuk Islam juga harus jadi yang terbaik. Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ikrimah itu anak Abu Jahal. Waktu Nabi masuk ke Mekah tahun 8 Hijriah itu kan berhasil dikuasai Mekah. Patung-patung 360 patung di sekeliling Ka'bah dihancurkan oleh Nabi SAW, dibersihkan dari kemusyrikan. 2000 masyarakat saat itu masuk Islam, baru masuk Islam saat itu di Mekah dan sekitarnya. Nabi SAW menerima keislaman mereka semua, tapi Nabi mengumumkan beberapa nama yang halal darahnya, harus dibunuh. Dimanapun kalian jumpai orang itu, bunuh dia. Itu diumumkan oleh Nabi SAW di samping Ka'bah. Diumumkan. Kenapa? Karena orang itu sangat jahat sekali terhadap Islam dahulu. Yang lainnya diterima, tapi yang artinya tidak lainnya dia tidak diumumkan namanya. Memang berbuat kesalahan dulu, tapi nggak sebesar mereka. Di antara yang disebut namanya itu Ikrimah itu, anaknya Abu Jahal. Itu anak muda, ya jahatnya luar biasa dulu, sama kayak bapaknya, kayak Abu Jahal. Tapi Abu Jahal udah mati. Ikrimah begitu tahu namanya disebut, dia lari meninggalkan Mekah, Pak. Lari ke Laut Merah, pakai kapal masuk pergi ke Yaman. Singkat kata nanti dia berhasil dirayu oleh istrinya yang sudah masuk Islam dan nanti kembali. Singkat kata kembali kemudian masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Diterima oleh Nabi, masuk Islam, terima Nabi. Kemudian Ikrimah bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah, saya akan mengeluarkan harta saya 2 kali lipat yang dulu saya keluarkan untuk kejahiliahan, 2 kali lipatnya akan saya keluarkan untuk Islam hari ini. Itu baru orang tobat beneran. Dulu waktu jahiliyah, Ikrimah itu karena anaknya orang kaya, Pak, itu royal banget untuk memusuhi Islam, untuk menggerakkan kejahatan itu luar biasa. Maka begitu masuk Islam, dia bilang 2 kali lipat akan saya keluarkan jumlahnya. Gitu, Pak. Jangan waktu jahiliyah royal dengan jahiliyahnya, wah luar biasa ya kan. Begitu masuk Islam pelitnya minta ampun. Tirulah ini, jadilah orang yang terbaik.
Kalaupun dulu masa yang lalu sudah selalu, maka jadilah orang terbaik. Syaratnya tadi satu. Idza faquhu, kalau dia punya pemahaman Islam yang dalam, maka dia akan jadi yang terbaik.